Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi di channel saya Zulkifli Muhsin. Kali ini saya akan berbagi cerita soal petani. Ya, petani. Mungkin banyak orang ya menganggap bahwa petani itu kerjaan yang, bukan banyak orang, mungkin sebagian orang ya, maksud saya menganggap petani itu adalah pekerjaan yang kotor, penuh lumpur. Tapi tahu nggak, tanpa petani kalian nggak bisa makan. Dan jangan malu jadi petani. Contohnya nih, saya mau ceritain dikit tentang saya pribadi. Kalau saya memang punya kerjaan saya itu di kontrak kementerian dari 2015, udah 3 kementerian dengan ini. Dan alhamdulillah gaji saya itu melebihi UMR, ya namanya kontrak kementerian ya. Tapi saya masih mau jadi petani. Bahkan saya ngerjainnya itu 90% saya kerjain sendiri. Ini contohnya nih, bersih-bersih kebun, kemudian apa namanya, sampai bikin bedengan juga saya sendiri. Yang semulanya itu saya diajak temen lihat sebuah kebun milik orang sih. Kita nggak tahu sih si kebun siapa, cuman kita iseng aja singgah di kebun itu. Saya lihatnya bersih banget kebunnya, saya nggak tahu orangnya siapa, kita singgah. Saya terinspirasi dari situ sampai saya kepikiran buat ngolah kebun bokap yang udah lama nggak diolah gitu ya. Saya kerjain sendiri, bahkan tangan saya nih sampai berdarah-darah ya. Kebiasaan saya tiap tiap kerja pasti kalau dengan barang tajam luka. Bahkan istri saya itu bilang udah nggak ada tempat di tangan saya buat pisau gitu buat luka maksudnya. Tapi nggak apa-apa, saya mencoba. Walaupun saya itu orangnya udah punya kerjaan, udah punya kerja, udah punya gaji, tapi saya nggak mau berdiam diri, terutama di hari Minggu. Di Sabtu Minggu saya tetap berupaya untuk kerja di kebun. Pengen juga kebun cabai saya yang akan saya garap itu sebersih itu sih, walaupun dengan pikiran yang seadanya, karena memang basic saya bukan pertanian, saya bukan orang pertanian, tapi saya hanya punya semangat dan kemauan aja. Saya juga gini bukan karena dituntut oleh kehidupan atau dituntut hutang, apalagi saya orang yang paling anti hutang sih sebenarnya. Alhamdulillah dengan gaji saya ya cukuplah buat hidupin rumah tangga baru saya, karena belum sampai setahun saya menikah. Cukup banget dengan gaji di atas UMR, tapi itu tidak menghalangi saya untuk menjadi petani milenial ya. Tapi dan kebetulan ilmunya itu banyak saya serap di YouTube aja, karena memang saya bukan basic pertanian, jadi ya dari YouTube buat saya aplikasikan ke lahan pertanian saya. Bahkan kemarin sempat ada petani yang udah senior yang bilangnya itu gimana ya, ragu dengan lahan saya. Tapi udahlah, saya jalanin aja. Nanti kita buktikan kalau ilmu-ilmu dari YouTube itu gimana sih. Saya coba aplikasikan, dengan saya padukan aja dengan pemikiran saya sendiri yang saya kreasikan gitu, untuk saya aplikasikan lagi ke kebun saya. Dan mudah-mudahan akan ada hasil. Yang jelas untuk kalian semua, saya pesan bahwa pertanian atau kehidupan menjadi petani itu nikmat loh, enak loh. Dan tanpa petani kita bukan apa-apa, kita nggak bisa makan, yakin deh. Dan nenek moyang kita juga kan bukan hanya sekedar pelaut, tapi juga petani. Jadi hormatilah petani, dan janganlah malulah kalian buat mencari-cari rezeki atau mencari-cari
peluang-peluang di luar gaji kalian. Walaupun gaji kalian tinggi, tapi kalau kalian hanya mengharap digaji melulu, saya yakin deh suksesnya itu bakal lambat. Yakin aja, lambat banget. Karena kebanyakan sih gaji itu ya udah habis gitu aja, terus kita kerja lagi, gaji lagi, habis buat belanja, habis buat ini dan itu. Tapi kalau kalian punya usaha atau punya apapun itu yang bisa kalian lakukan, ya kalian akan dapat plus-plus. Kalau untuk saya sih pilihannya ya jadi petani di sela-sela kerjaan saya, itu di hari libur khususnya. Nanti kita lihat tahap-tahap selanjutnya. Kali ini saya baru berbagi cerita di awal apa ya namanya, awal saya menggagas ataupun bekerja menjadi petani yang 90%-nya, kecuali 90%-nya saya kerjain sendiri, kecuali nih kayak bajak kayak gini nih. Waduh, saya nggak bisa, saya juga nggak punya alat bajak dan sapi kayak gitu, jadi saya harus nyewa orang gitu dengan adanya gaji saya. Alhamdulillah kehidupan saya masih cukup walaupun saya bertani, tapi bukan berarti kehidupan ataupun gaji saya nggak bisa menghidupi saya. Semuanya tercukupi, namun saya ingin sesuatu yang lebih saya bisa nikmati di hidup ini, bukan hanya bermalas-malasan aja, duduk-duduk aja itu hari Minggu, Sabtu Minggu, rebahan. Saya nggak mau jadi tipe orang yang malas, dan saya ingin menggunakan waktu itu semaksimal mungkin agar setiap detiknya itu bermanfaat. Oke, buat kalian, apapun itu yang kalian akan hadapi, apapun itu yang akan kalian jalani untuk menambah sesuatu yang plus di dalam hidup kalian, yang jelas itu halal, silakan dijalani, tapi jangan monoton digaji aja deh. Cobalah untuk berusaha, cobalah untuk cari gitu ya, cari gitu yang sesuatu yang bisa mendapatkan peluang biar hidup kalian semua itu bisa lebih banyak bermanfaat, baik untuk diri kalian sendiri dan untuk semua orang. Oke, dari Zulkifli Musin Channel, selamat bertemu kembali di tahap selanjutnya, karena saya khususnya mendapat tantangan nih dari petani profesional yang katanya lahan saya nggak apa namanya, ya diragukan untuk bisa cabenya bisa lebih subur gitu dengan kondisi lahan saya yang sekarang. Oke, kita buktikan aja sendiri, dan kita next time saya akan liput lagi bagaimana kondisi step by step saya mengolah lahan perkebunan milik bapak saya. Oke, thank you.